setelah adanya pengakuan ini dan segala macam ini di sananya akan seperti apa? Sidang akan tetap berjalan kah? Yang pasti proses persidangan tetap berjalan. Jadi pengakuan yang dilontarkan oleh tergugat kami ini kan tidak merubah proses hukum yang sedang terjadi saat ini. Begini saya jawab ya. Kan sudah saya katakan tadi kan bahwa konsepsi pengakuan Denada ini orientasinya apa. Kalau orientasinya ini betul-betul ingin melakukan pengakuan yang dari seorang ibu yang memang harus membuka perasaannya, kasih sayangnya, rasa kangennya, rindu dan kepada anaknya, ketemu dong. Betul. Itu pun pengakuan itu sebagai salah satu pondasi petitum yang saya buat di gugatan, di mana gugatan saya itu yang men-trigger itu utamanya itu bukan hanya pengakuan anak. Pengakuan anak itu adalah poin yang kedua. Saya sudah mengutarakan jangan sampai framing yang saya bangun ini, oh abang mengejar 7M laan, kan begitu, bukan. Denada itu telah melakukan penghinaan terhadap orang tua saya yang sampai saat ini pun di pengakuan itu tidak pernah mengucapkan rasa maaf, terima kasih dan sebagainya kepada orang tua saya, tidak disebut pun namanya. Kok malah yang disebut adik-adiknya? Ini yang buat saya menjadi emosi. Adiknya salah apa memangnya? Itu loh. Ini yang salah kan orang ini Denada ini kan salahnya kan kepada orang tua saya, ibu saya. Bang, ini kan masih teka-teki juga gitu terkait ini kan Mbak Denada sudah mengakui gitu video pengakuan ayah biologis dari Resa itu siapa sih Bang yang tercantum di akte saat itu? Karena kan Abang keluarga juga. Sekarang ya ayahnya ya Dino Rosanuhansa, adik kandung dari Emilia Contessa Yang merawat sekarang. Kalau ayah biologis ya Mungkin kalau pengakuan ini sudah saya nyatakan sebagai bukti yang secara ekspresif sudah nggak bisa dibantah lagi, dia sudah mengakui kan, mungkin itu juga bisa saya jadikan sebagai dasar untuk membalikan akte yang kemudian akan menjadi anaknya Denada Tambunan kan begitu. Tapi sampai sekarang akte itu masih anaknya Dino Rosanuhansa dan Rati Puspita Dewi. Ada hubungannya kah Bang dengan Resa sendiri atau Denada sendiri, ayah yang sekarang bisa dibilang untuk mengasuh dulu gitu ya? Iya, yang mengasuh kan paman sama bibinya. Abang yang menanyakan ini maksudnya kemana? Ayah biologisnya Resa dulu. Ayah biologis. Oke. Cuman kan tadi belum mau dibuka. Ini ya statementnya Riko ya. Ini dia otaknya harus lebih pintar lagi untuk menyikapi persoalan hukum ya. Loh, itu kan kok bisa tulang saya itu tulang yang dimaksud pamannya ya. Kalau saya dengarkannya, tulang itu seharusnya kan melindungi keponakannya. Yang seharusnya bertanggung jawab kalau atas tragedi ini kan bapaknya Resa. Ya toh? Kok bisa keponakannya yang disalahkan? Ini kenapa? Riko, kamu belajar hukum dulu sebelum ngomong, itu makanya itu. Jadi semua persoalan itu nggak sama, dipikir secara rasional gitu loh. Undang-undang itu sudah jelas mengatur. Di dalam pasal ya 43 ayat 1 itu anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Itu makanya yang harus bertanggung jawab ibunya. Ini saja ibu biologisnya saja sudah nggak mengakui. Gimana caranya? Sudahlah kakakmu itu salah, kamu juga salah, sudah minta maaf aja lah. Nggak usah diperpanjang. Jadi semakin panas saya. Gitu loh. Bang, penghinaan apa sih Bang yang pernah dilakukan Denada terhadap ibu Abang tadi yang mau bilang? Bentuk penghinaannya seperti apa gitu maksudnya? Ibu, penghinaannya dua. Ibu saya itu datang ke Jakarta, dibukakan pintu hanya 15 cm sama satpamnya. Ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi, keluarganya Bu Dena. Oh sebentar ya, saya klarifikasi dulu, ditelepon lah Bu Dena itu. Habis gitu, papai minta ngomong sama Denada lewat teleponnya satpamnya. Security. Mana, Mas? Saya pinjam, saya tak komunikasi dengan Denada. Diteleponlah Denada. Den, ini Om ini lagi ada di luar, di depan rumahmu. Oh iya sebentar Om, nanti saya carikan berkasnya. Ditunggu 1 jam nggak keluar, ditunggu 2 jam nggak keluar, ditunggu 3 jam nggak keluar. Ini di trotoar ini, nggak dipersilakan dulu masuk ke ruang tamunya. Krimis. Ini orang belajar adab apa enggak ini hidupnya, gitu loh, ya kan? Ini orang tuanya loh. Ceritalah sama saya, jadi saya emosi. Itu sehari, habis itu nggak ditemui. Besoknya datang lagi, nggak ditemui lagi, ya 3 jam lagi dia. Ya karena, ya mohon maaf ya, orang tua kan nelongso kan. Orang tua saya kan, pulanglah ke Banyuwangi. Sebentar, saya tambahkan. Jadi konteksnya menemui di Jakarta itu bukan terkait perkara ini ya, sebelum adanya gugatan ini. Lanjut Pak. Nah terus ya betul. Terus yang kedua ya, persoalan mobil itu di mana ibu saya nggak terlibat, disomasi sama adiknya,
Denada yang namanya Muhammad itu dilaporkan ada indikasi penggelapan mobil. Yang katanya Denada yang katanya kuasa hukumnya sudah memenuhi beberapa kewajibannya ya terhadap anaknya, termasuk membelikan mobil. Kamu membelikan mobil yang mana? Wong ini anak disuruh nyicil sendiri kok. Itu pun atas nama Denada, apa atas nama Muhammad. Rasionya Reza ini kalau suruh kerja mencicil mobil kemudian lunas, kan mobilnya Muhammad jadinya. Gitu loh. Itu saya bingung, rasio saya juga nggak bisa mencerna di situ. Ini orang gimana sih pikirannya? Itu aja. Soal mobil tadi terjawab, tapi ada tudingan sebutan bahwa katanya Reza juga hidup enak, hidup hedon di Banyuwangi, itu seperti apa Bang? Ada klarifikasi? Gini ya, tolong juga rasionya juga jangan sampai nanti kita bisa melakukan sofisme sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh blognya Denada ya saya bilang ya. Rasionya begini, anak ini membayar cicilan 4.200.000 kalau nggak salah, dengan nge-grab aja nggak mampu. Ikut Emilia Contessa saja gajinya 1 bulan 2,5 juta. Itu pun dia bagi untuk anaknya Reza. Ya, itu pun nggak cukup, akhirnya 4,5 juta itu akhirnya mobil ini mau ditarik sama leasing. Dari mana hedonnya? Anak ini nggak punya duit, gimana hedonnya? Hedonnya gimana? Ayolah ini nanti video itu saya kirim di mana tempat tinggalnya Reza. Terus tolong dibantu saya. Mungkin saya agak buta, nggak bisa melakukan penilaian gimana caranya Reza ini hedon. Di kamarnya itu cuma ada satu tempat tidur. TV aja nggak ada, kulkas aja nggak ada yang katanya Riko itu ada. Gimana hedonnya itu gimana? Tolong dibantu saya itu. Ada klub juga dari pengacaranya Dena bahwa dibilang jenis sopir itu untuk mendidik supaya dia mandiri segala macam ada tentang apa Ya alhamdulillah kalau memang pikiran begitu berarti almarhumah punya konsep yang positif ya untuk membesarkan Reza ya. Tapi kan sebagai cucunya kan berarti kan kalau mau ngasih uang lebih nggak masalah. Uang 2,5 juta itu kadang dibayar kadang enggak. Gitu loh. Siap. Bang, satu lagi kan selain kemunculan Reza akhirnya orang bertanya siapakah makanya Reza gitu kan. Ya wajar. Gimana tuh Bang? Sejujurnya saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasu karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu sudah menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdataan dengan ibunya serta ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Potensi itu besar sekali. Tapi Reza ini mau tanya ke siapa kalau ibunya saja masih belum mengakui. Yang tahu bapaknya kan ibunya. Logikanya mungkin next bisa tahu ibu sebetulnya bapak saya siapa sih. Sekarang siapa manusia Bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya Bang? Sekarang saya tanya, kecuali Maryam ya, Yesus Kristus nggak ada bapaknya itu. Ini Reza ini enggak begitu. Berarti Reza sampai sekarang belum tahu Bang siapa? Belum tahu. Sampai ayah biologisnya sampai Belum sekarang tahu. Keluarga besar Abang tahu abang? Belum tahu. Oh, abang tahu. Abang tahu. Artinya kan kalau abang tahu, orang ada pengiringan bahwa kemarin juga ada nama Arji Pangestu, siapa Ali, Iya, semua segala nama macam mungkin gitu. Sedikit Bang dari kalangan apa gitu mungkin. Dipertegas lagi nih Bang. Bukan. Itu saya nggak punya hak untuk menyampaikan, terkecuali Reza sendiri yang meminta di kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya. Secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah atau salah. Saya mau kok. Saya ingin sebetulnya, harusnya kan secara undang-undang kan sudah dilindungi anak ini kan siapa bapaknya. Betul. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu kemudian tahu kalau itu anaknya Reza, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan kan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer juga Gua kurang tahu itu. Yaitu ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, gitu loh, untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini. Kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Itu Tapi makanya. mungkin bapaknya ada menghubungi Bang setelah ramai-ramai kasus ini, ayah biologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Ya ada. Tapi ya insya Allah mungkin bapaknya juga nggak sadar nanti, terkecuali nanti kalau semuanya nantinya akan diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin juga nggak akan masalah, mungkin bapaknya akan datang. Insya Allah tidak semua orang itu tidak bertanggung jawab. Karena saya selalu husnudzon sama Sang Hak, insya Allah tidak semua orang itu tega melakukan seperti Denada lah, kan gitu kan? Abang kan tahu bapaknya siapa, tapi abang nggak tahu nggak Reza kalau bapakmu si A. Enggak. Kenapa mungkin Bang alasannya? Alasannya apa? Mamanya saja yang membesarkan Reza saja nggak pernah memberitahu kalau Denada itu ibunya.
Karena mama itu bilang, siapa yang ngomong? Kamu ini lahir dari kandungannya mama, bukan Mbak Dena, mama. Ya nanti kalau saya kasih tahu, nanti kalau ternyata informasinya salah, kan yang melakukan kan Denada, bukan saya. Ya kan, di mana dilakukan hubungan itu kan saya kan nggak tahu. Takut salah saya, tapi ketika itu saya juga dapat info karena Reza ini datang ke Banyuwangi masih belum diserahkan itu tahun 2002. Saya pacaran dengan istri saya itu, anaknya mertua saya ini 2001. Jadi saya sudah ada di sana sebelum Reza itu diserahkan. Ketika Reza diserahkan, informasi yang masih sedikit asumsi ya, presumpsio itu namanya ya, itu masih nggak bisa saya buktikan kebenarannya. Ya nyampe yang saya serap itu. Kalau saya sampaikan kepada wartawan nanti takutnya nanti salah semua tambahan gitu loh. Belum valid. Bang, tapi ayahnya Kasihan bang, jangan. Kasihan, Ya, Bang. apa nanti kalau tanya ayahnya masih hidup apa enggak, nanti sekalian juga nanti ditindaklanjuti sama pertanyaan alamatnya di mana bang? Iya. gimana bang? Masih ada kan ayahnya? Saya nggak tahu, saya nggak monitoring untuk itu. Di mana bang? Jakarta, Indonesia, Ya, Australia. sekaligus alamatnya nanti ya saya berikan Saya DM nanti ya, tertutup DM. saja ya, tertutup saja ya. Nanti saya tulis alamatnya ya. Biar enak aja nanti. Cukup. Oke. Dari kalangan artis kan bang? Cukup ya. Cukup ya. Kasih ya.